Pas dulu saya ingat pernah lihat film Troy atau nonton film Troy. Nah, film Troy ini kan sebuah adaptasi dari karya Homer yang judulnya The Iliad. Dan jujur aja saya cuman pernah baca Odyssey-nya Homer, bukan yang Iliad. Jadi pas nonton film Troy itu ada perasaan atau pertanyaan yang kayak, apa film ini benar-benar mengacu pada karya sastranya atau karya buatan Homer? Atau sang sutradara sudah banyak melakukan kebebasan interpretasi terutama soal dialog dan karakterisasinya. Tapi anyway, dalam film Troy ini ada seorang karakter atau seorang tokoh bernama Achilles, dan dia sempat mengucap sebuah kalimat yang saya masih ingat sampai saat ini. Bunyinya seperti ini: para dewa cemburu pada kita manusia. Mereka sebenarnya iri karena kita manusia biasa, karena setiap momen bisa menjadi momen terakhir kita. Segalanya akan terasa manis karena kita ditakdirkan mati. Mati, Pak. Dan soal mati ini atau kematian ini, kalau saya pikir sebagai manusia kita selalu bertarung terus-menerus untuk menunda kematian. Bertarung secara mental dan fisik, dan seakan sudah jadi hakikatnya kalau di akhir pertarungan ini ya tetap kita manusia yang akan mati gitu loh. Dan lebih dari 90%, ini keyakinan saya sendiri, lebih dari 90% manusia yang pernah hidup dan dilahirkan pasti nanti di ujungnya akan mati juga. Ya, meski seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kita manusia juga bisa katakanlah berusaha atau berharap untuk hidup lebih lama dan menunda datangnya maut ini sendiri. Dan menurut saya, kalau penelitian atau studi atau katakanlah eksperimen-eksperimen di bidang anti penuaan atau anti-aging ini terus mengalami perkembangan yang signifikan, siapa tahu di suatu masa nanti, di masa depan, kita bisa semakin dekat dengan keabadian atau paling enggak bisa hidup selama ratusan tahun. Ya siapa tahu meh. Iya, di suatu saat nanti kita juga akan mati ya. Ya, ini menyedihkan atau membahagiakan memang dikembalikan pada perspektif pribadi masing-masing. Tapi kan kematian ini seakan harga yang harus kita bayar jika kita ingin menikmati hidup yang sementara di dunia ini. Nah, karena ini harga, maka sudah watak kita sebagai manusia yang akhirnya menganggap ini sebagai sesuatu perdagangan, Pak. Perniagaan yang akhirnya juga bisa ditawar. Dan tawar-menawar harga inilah yang saya anggap sebagai wujud bahwa manusia ini seakan-akan gak terima kalau dirinya di suatu saat nanti bakalan mati atau koit gitu loh. Kita ini kan seakan lupa kalau sebenarnya nafas kita, makan dan minum kita sehari-hari, dan istirahat kita itu cuma aksi menunda kematian. Dan meski betapa ditunda pun kadang kematian juga bisa langsung mampir ke diri kita tanpa peringatan. Nah, fakta tanpa peringatan ini yang akhirnya membuat kita terpaksa berpikir kalau ternyata diri kita, hidup kita, dan sebagai manusia itu makhluk yang penuh kerapuhan. Kita sadar betapa singkatnya umur dan nasib kita ini dan betapa lemahnya diri kita. Dan kalau kita balik ngomongin aksi menunda kematian ini, sebenarnya juga sudah banyak usaha atau eksperimen yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh solusi panjang umur. Ya, memang sampai hari ini belum ada solusinya, tapi teori demi teori terus berlahiran secara sekuensial yang terus juga memberi kita harapan. Dan bukan solusi sekali lagi, tapi cuma harapan. Dan manusia memang suka sama yang berharap-harap gini kan ya. Tapi ayo kita ngobrol soal keabadian. Jadi gini bos, keabadian ini kan sebenarnya konsep yang sudah beredar sejak zaman purbanya purba. Jadi semenjak manusia itu sadar bahwa dirinya itu nanti akan dicolong oleh maut, itu mereka sudah punya konsep keabadian. Dan konsep ini pun seiring perubahan zaman terus berubah atau termodifikasi secara makna, termasuk kalau ini dikaitkan secara spiritual. Karena secara spiritual keabadian nantinya akan direlevansikan pada kondisi roh dan jiwa kita. Nah, konsep keabadian roh kita ini kalau kita tarik ke belakang memang sudah ditemui sejak peradaban Mesir kuno sesuai catatan sejarah, sampai terus ada dalam ajaran dan agama-agama Abrahamik yang kita anut modern ini seperti Yahudi, Nasrani, Katolik, dan Islam. Dan semuanya ini, semua ajaran-ajaran ini ngajari kita premis kalau meski raga kita ini nantinya lebur dan bubar, roh kita, jiwa kita akan tetap intek, tetap utuh selamanya. Entah masuk dimensi atau malam mana ya tergantung kepercayaan kita masing-masing. Tapi intinya roh kita akan memperoleh kelanggengan yang permanen alias memperoleh keabadian. Dan saya anggap dan pukul rata kalau orang-orang di Indonesia ini percaya dengan hal ini sesuai syariat agama masing-masing. Jadi masalah konsep satu ini kita clear. Lalu kalau ada konsep lagi yang menyatakan jika raga yang abadi, ini gimana? Jadi gini Pak, meski khayal dan konyol dan mungkin sangat muskil,
Tapi nyatanya penelitian di bidang ini juga terus berkembang dan penelitian ini juga sudah ada sejak zaman dulu. Kita ambil contoh gini Pak, kalau kalian pernah baca manga komik judulnya Kingdom yang menceritakan dinasti Qin dengan kaisarnya yang namanya Qin Shi Huangdi. Nah, sebenarnya ada sebuah literasi yang menyebutkan kalau Kaisar Qin Shi Huangdi ini tadi punya pikiran pengen hidup abadi sampai-sampai doi nekat minum cairan atau obat yang mengandung merkuri. Ini contoh dari peradaban Cina kuno. Lalu kita juga bisa lihat kok di literatur Islami soal Nabi Khidir alaihissalam yang konon beliau ini hidup abadi karena berhasil menemukan sumber mata air kehidupan. Sampai-sampai seorang raja besar di masa itu yang juga masih menjadi perdebatan siapa raja yang dimaksud, entah Cyrus yang agung atau Iskandar Zulkarnain, juga sempat mengirim sebuah ekspedisi untuk menemukan sumber mata air yang telah diminum oleh Nabi Khidir ini tadi. Jadi sekali lagi intinya ini wajar bos. Manusia pengen nggak bisa mati itu wajar-wajar dan normal-normal aja. Tapi kalau kita tiba di zaman modern, solusi-solusi medis khususnya di bidang anti-aging sudah luar biasa maju menurut saya, dan solusi-solusi hebat untuk penyakit-penyakit yang bahkan berat juga sudah banyak dan umum. Kanker contohnya penyakit berat sudah bisa sembuh saat ini. Flu yang juga dulunya mirip wabah pagebluk dan memakan jutaan korban jiwa ini akhirnya menjadi seakan penyakit remeh dan penyakit rutin untuk kita orang. Dan dengan segala hormat bagi yang pernah menderita COVID-19, karena ini contoh pandemi yang paling modern, pasti nantinya hanya dianggap cuma penyakit yang remeh seperti prediksi-prediksi di media. Tapi sekali lagi, cara yang paling efektif untuk panjang umur ialah anti-aging atau menghentikan penuaan manusia. Dan kalau kita bahas siapa makhluk hidup di bumi ini yang bisa berumur paling tua, ya kalau tumbuhan sudah pasti. Kalau hewan ada kura-kura yang bisa hidup ratusan tahun, dan ada pula hiu yang bisa santai hidup sampai di atas 300 tahun. Tapi kalian pernah dengar nggak yang satu ini? Hewan ini namanya hidra. Nah, hidra ini Pak punya mekanisme natural untuk menunda penuaan secara spesial. Hidra ini bos, kalau kalian yang pernah main aquascape pasti pernah ngelihat hewan unik ini. Doi punya satu sel induk yang terus membelah dan melahirkan sel yang baru dan membuang sel-sel yang lama juga rusak. Nah, sederhananya tanpa ancaman predator atau gangguan eksternal, hidra ini bisa terus meregenerasi hidupnya sendiri atau tubuhnya sendiri dan sanggup terus awet muda dan menghindari penuaan. Dan ini artinya ada potensi untuk abadi. Terwujud atau enggak potensi abadi hidra ini bukan urusan kita yang mudah tersinggungan. Tapi kalau fenomena pada diri hidra ini dibandingkan dengan sel-sel tubuh kita kan tahu manusia ini punya sel multistruktur yang kompleks dengan peran yang berbeda-beda juga. Nah, memang ada beberapa bagian manusia memang bisa meregenerasi sel yang mati dan rusak dengan menumbuhkan sel-sel yang baru, seperti contohnya regenerasi liver kita. Tapi ini semua ada batasannya bos, dan intinya kita ini tetap akan terus menua dan lemah. Nah, dari sini maka lahirlah konsep menghentikan penuaan sel. Dan konsep ini sudah dijawab dengan adanya solusi berupa partial cellular reprogramming. Ada sebuah penelitian pada tahun 2006 oleh Kazutoshi Takahashi dan Shinya Yamataka yang menyatakan jika program ulang sel manusia ini benar-benar memungkinkan untuk menghentikan penuaan dan kembali memudahkan sel yang sudah tua. Dan pada tahun 2011, lanjutan penelitian ini pun berhasil memutar balik penuaan pada sel tunggal manusia. Ya, meski pada akhirnya tetap aja belum berhasil menemukan solusi awet muda permanen seperti Sun Gokong. Tapi prestasi ini saya anggap sebagai kemajuan yang cukup signifikan, dan perjalanan kita untuk menemukan rahasia raga abadi ini sudah pada jalan atau rute yang benar. Dan kalaupun rute ini nantinya dilewati dengan kecepatan maksimal, yang artinya kalau nanti suatu saat kita manusia bisa abadi atau katakanlah super panjang umur lah, apa kita manusia ini benar-benar menginginkan hal ini? Apa kita pengen hidup tanpa kesempatan untuk mati? Ini paradoksnya bos. Karena gini bos, kalau kita bayangkan secara singkat, yang namanya abadi pasti sangat menyenangkan, nggak usah pakai dipikir lah. Abadi nggak bisa mati, pasti seneng lah. Pasti sebagian besar manusia bakalan hura-hura tanpa limit. Pasti semua manusia bakal memuaskan kelima indera kita sampai maksimal ke puncaknya.
kita akan terlibat semacam pesta pora yang permanen, dan nanti pasti juga ada sebagian manusia yang sebaliknya akan menuntaskan obsesi dan harapannya mumpung hidup nggak bisa mati. Tapi menurut saya kita tetap harus sadar kalau keabadian ini bener-bener waktu yang sangat lama. Nggak cuman lama tapi juga tanpa batas dan nggak kenal akhir. Gini, oke, kita hidup abadi, status kita sudah abadi. Tapi apakah selain manusia, semua elemen pendukung kehidupan abadi kita yang selain ciptaan kita sendiri juga abadi? Contohnya, ya jagat raya bumi kita ini, bos. Karena pada nyatanya bumi kita ini ada umurnya, nggak abadi, dan ini ialah fakta. Selain ini syariat ilahiyah, secara sains bumi memang pasti hancur pada waktunya. Dan gak hanya di bumi, jagat raya ini akan bubar di satu waktu di masa depan. Nah, jadi bisa dibayangkan sendiri kalau kita abadi, kita terus menerus lahir dan bereproduksi tapi gak bisa mati. Sedangkan bumi dekade demi dekade, tahun demi tahun terus memburuk kondisinya. Maka pasti lahir masalah soal populasi dan ausnya sumber daya alam kita. Dan setelah ini lahir wacana untuk mengkolonisasi planet lain, Mars katakanlah. Tapi sesudah sampai di Mars, apa yang terjadi? Pasti siklus yang sama soal populasi dan sumber daya dan lingkungan ini akan terus terjadi dan berputar. Karena memang kita ini makhluk penakluk yang konsumtif. Dan ini belum menyebut adanya posibilitas lahirnya masalah di soal sosial dan ekonomi. Intinya siklus si miskin tetap miskin dan si kaya tetap kaya akan terus terjadi. Nah bos, mumpung ngomongin soal Mars, kalau kalian tertarik soal apakah manusia bisa hidup di Mars termasuk pros dan consnya, udah pernah saya bahas sebelumnya, bisa tinggal klik di pojok kanan atas layar. Karena saya rasa cukup relevan dengan konteks kita kali ini. Tapi balik soal resiko keabadian ini tadi ya, yang kalau saya pikir-pikir ini kan seakan-akan absurd. Dan apa keabadian ini satu hal yang absurd? Ini mungkin bisa jadi topik tersendiri nantinya, tapi yang jelas yang absurd itu hidup kita sebagai manusia. Dan paling enggak ini yang ditasbihkan oleh Albert Camus, seorang pemikir absurdisme yang cukup akrab kita kenal melalui karya fiksinya dengan judul The Stranger. Gini bos, contoh hidup yang absurd ini kita bisa lihat dalam sebuah kasus seorang katakanlah pekerja kreatif. Kita pakai nama Samsul, di mana Samsul menghabiskan berjam-jam merencanakan hari-harinya dengan cermat. Waktu malam hari dia bikin to-do list, dia buat daftar tugas, dan menetapkan tujuan dan objektif yang sangat spesifik yang akan ia lakukan esok harinya. Nah ketika pagi, Samsul pun bangun siap untuk menyelesaikan rencananya dan memanfaatkan hari-harinya sebaik mungkin. Namun begitu ia keluar dari rumah, hujan deras tiba-tiba turun membasahi Samsul dari kepala sampai kaki. Nah meskipun Samsul merencanakan segala sesuatunya dengan cermat, Samsul nggak memperkirakan bahwa cuaca akan berubah seperti ini. Dan dalam keadaan frustasi basah kuyup ini, Samsul memutuskan untuk balik ke rumah untuk mengganti pakaian. Tapi saat ia membuka pintu, tanpa sengaja kakinya kesandung kucingnya yang lagi tidur dan kepala Samsul nabrak akuarium sampai pecah. Jadi combo nih basah kuyupnya. Ikannya pun langsung bubar di lantai. Dan pas Samsul pengen nyelamatin ikan-ikan ini, ia mencium bau gosong dan ngelihat ada asap dari dapurnya yang ternyata itu kompor ngangetin capcay yang rencananya mau dibuat sarapan, tapi Samsul kelupaan. Samsul pun langsung melesat ke dapur untuk mematikan ini kompor dan buka jendela biar asapnya hilang. Tapi pas jendela dibuka, kucingnya yang tadinya tidur ini langsung loncat minggat entah kemana. Padahal itu kucing baru dibeli kemarin sore, sekarang pasti udah hilang. Nah pada titik seperti inilah absurdnya kehidupan ini terjadi. Dan meskipun Samsul berusaha merencanakan segala sesuatunya dengan cermat, ada serangkaian atau urutan kejadian-kejadian dan insiden yang nggak terduga ini sudah bikin kacau harinya. Belum lagi bosnya telepon soalnya ya ternyata telat meeting pagi. Nah contoh ini menyatakan bahwa bahkan rencana terbaik kita dapat dengan mudah terguncang oleh kejadian yang nggak kita duga sama sekali. Ya kita boleh anggap ini sebagai katakanlah divine intervention atau memang lagi apes, lagi naas, terserah kalian. Tapi menurut saya ini mengingatkan kita bahwa nggak peduli seberapa banyak kontrol atau struktur yang coba kita berlakukan dalam kehidupan kita, akan selalu ada elemen-elemen kekacauan yang dapat merusak rencana kita gitu loh. Oke, jadi menurut Albert Camus memang hidup ini absurd alias nggak ada maknanya. Namun meski ada definisi yang demikian ini,
Manusia tuh hobinya terus-menerus mencari makna kehidupan seperti caption-caption Instagram yang kadang saya pernah jumpa di tulisannya, misalnya kayak di Labuan Bajo gua menemukan makna hidup gua, atau traveling ini membantu gua menemukan makna hidup. Apakah caption ini punya artian yang serius? Apakah mereka benar-benar menemukan makna hidup yang sejati? Kita nggak pernah tahu, bos. Karena lagi-lagi ada beberapa pemikir yang menyatakan jika makna hidup ini letaknya ada di dalam proses pencarian makna hidup itu sendiri. Agak membingungkan toh. Jadi makna hidupmu itu ya konklusi dari perjalananmu mencari makna hidupmu itu tadi. Dan di ujungnya, meski kita nggak pernah menemukan makna kehidupan kita di akhir perjalanan kita, kalau kita terus berproses mencarinya dan mati sebelum menemukan jawabannya, itu tandanya kita sudah bisa menyatakan, aku sudah menemukan makna kehidupanku. Itu sah-sah aja. Dan kalau ini kita tabrakkan lagi ke konsep keabadian, katakanlah kalian semua ini manusia-manusia di dunia ini sudah hidup abadi. Apa kalian masih tertarik untuk mencari makna kehidupan? Buat apa, bos? Lantas kalau kita kerucutkan lagi keabadian ini pada kehidupan individu kita sendiri, nah pasti bakal kacau juga, Pak. Terutama untuk hubungan interpersonal antar manusia. Karena gini, apa kalian yakin bakalan kerasan sama teman-teman kalian yang itu aja, banyak ngutang jarang bayar, atau apa kalian yakin bakalan menghabiskan keabadian ini dengan pasangan kalian masing-masing? Karena keabadian itu kan definisi waktu yang sangat-sangat panjang dan angka perceraian di Indonesia terus melonjak. Belum abadi aja sudah doyan gonta-ganti pasangan, sering selingkuh, bla bla bla. Contohnya di sorga aja nanti kita dijanjikan dengan puluhan bidadari untuk mengentas kebosanan dan sebagai penjawab hawa nafsu kita. Tapi kalau keabadian ini sudah diterapkan di kehidupan di dunia ini, di bumi ini, apa yang akan terjadi? Dan kalau kita lihat grafik angka perceraian di Indonesia sendiri memang sudah dahsyat, Pak. Dan seperti yang kalian sudah paham, selain ekonomi sebagai faktor utama, alasan terbesar lainnya ya perselingkuhan atau adanya orang ketiga. Yang saya juga berani bertaruh pasti ada persentase kebosanan dan keinginan untuk suasana baru dalam tiap terjadinya kasus perselingkuhan ini. Nah bayangkan friend, kalau kita hidup abadi, apa kita benar-benar bisa menemukan suasana yang baru ini? Apa kita bisa menemukan variasi kehidupan yang baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya? Dan waktu video ini dibuat, kita memang sedang memasuki angka perceraian yang paling tinggi dalam satu dekade ini di Indonesia. Dan meski ini miris, inilah kenyataan menjadi manusia. Kalau udah gini, Pak, apa kita nggak sadar kalau pendeknya umur kita sebagai manusia ini malah sebenarnya memberi makna tersendiri untuk pribadi kita, yang persis seperti ucapan Achilles di awal video. Tapi yang gini nih kita cocokkan dengan statement Bernard Williams, seorang filsuf moral asal Inggris, yang pernah menggambarkan dalam sebuah esainya judulnya Macropoulos Case, The Reflections of the Tedium of Immortality. Jika keabadian ini kan sebenarnya seakan-akan kita terjebak dalam satu pesta yang komplit dengan segala kesenangan untuk memuaskan kelima panca indera dan hasrat kita. Nah pada awalnya memang kelihatan dan terasa seperti surga yang nyata sampai kita menyentuh apa yang namanya titik kebosanan. Namun kita malah nggak bisa keluar dari pesta ini. Kita tetap terjebak dalam pesta ini terus-menerus sampai akhir waktu yang kita nggak tahu kapan. Dan kalau saya tarik kesimpulan, sebenarnya kita ini nggak pengen hidup abadi, Pak. Apalagi kalau definisi keabadiannya sesuai gambaran Bernard Williams ini tadi. Karena menurut saya, keinginan kita ini cuman nggak pengen mati. Ya mungkin kita ini nggak takut mati, tapi kita nggak suka dengan wacana soal kematian. Karena kematian ini seakan-akan datang untuk merampas segala yang ada di hidup kita secara mendadak. Ya memang maut ini nggak pernah datang di waktu sesuai keinginan kita. Dia pasti datang terlalu awal atau kalau nggak terlalu telat. Dan sialnya lagi kita manusia biasa nggak punya kendali atas hal ini. Kita kan kayak terteror terus gitu kan dari waktu ke waktu, dan bahkan dalam ajaran kita sendiri kita dituntut untuk terus memikirkan kematian setiap saat agar kita selalu menyiapkan bekal selama hidup kita. Tapi ini menurut saya bukan alasan untuk kita takut mati dan ingin hidup abadi, karena manusia nggak diberi tujuan oleh Tuhan untuk mencari keabadian, tapi melainkan memperoleh keabadian. Nah sampai di sini dulu konten Poppy Robin. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe biar kanal ini terus bisa produksi konten.
Kita jumpa di lain kesempatan.